Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, bersama Majelis Seni dan Tradisi Cirebon, kita akan membahas toponimi dari beberapa daerah yang ada di kota Cirebon. Masih bersama saya Agus Gemblung, Mas Farihin, dan Kang Deddy Syekh. Untuk kali ini kita akan membahas daerah yang disebut Kejaksan. Nah, bagaimana dan apa cerita di balik nama Kejaksan tersebut? Kita akan dengarkan dari Mas Farihin dulu deh. Ya. Gimana Mas? Kejaksan itu apa tuh Mas? Kejaksan ya, ini kan sangat sangat familiar nama Kejaksan itu. Betul. Orang-orang itu berbondong-bondong kalau acara-acara tertentu ingin berkunjung ke Kejaksan karena di situ ada alun-alun ya. Ya. Ada alun-alun dan sangat menarik karena penamaan Kejaksan ini berhubungan dengan seorang tokoh yang kita sebut atau kita kenal dengan nama Syekh Abdur Rahim. Nah, Syekh Abdur Rahim ini anak dari Syarif Sulaiman Al-Baghdadi, di mana beliau datang ke sini bersama dengan kakaknya tahun 1464 dan berguru ke Datul Kafi atau Syekh Nurjati. Sehingga Abdurrahman waktu itu dianggap anak oleh Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kafi. Abdurrahman, Abdurrahim, dan Syarif Al-Baghdad ini adalah 3 bersaudara, anak dari Sulaiman Al-Baghdadi. Nah, Abdurrahim itu merupakan seorang tokoh yang pada era Sinuhun beliau dipercaya untuk menjadi seorang jaksa. Karena Cirebon waktu itu merupakan sebuah negara, ada ibu kotanya, ada pasukan militernya, ada juga aturan tata hukumnya. Nah, dalam naskah Mertasinga itu disebutkan bahwa Sunan Gunung Jati menugaskan Syekh Abdur Rahim menjadi seorang jaksa, dan salah satu staf-stafnya diantaranya adalah Maulana Maghrib, begitu. Nah, karena di situ tempat di mana Syekh Abdur Rahim menjadi seorang jaksa, maka wilayah itu kemudian disebut dengan Kejaksan. Dan tempat di mana Syekh Abdur Rahim itu kemudian membangun suatu tempat dakwah itu ada tajuk, yaitu tajuk Kejaksan. Bahkan Masjid At-Taqwa itu sebelumnya disebut dengan Tajuk Agung Kejaksan karena masih merujuk pada nama yang lama, yaitu nama Kejaksan itu atau tempat di mana Syekh Abdur Rahim menjadi seorang jaksa di era Sunan Gunung Jati. Kira-kira begitu. Oh, kira-kira begitu. Kang Deddy Syekh, menarik juga ya. Ternyata zaman dulu juga sudah sangat tertib sekali ya, tata hukum dan sebagainya. Ada yang bisa ditambahkan? Caruban Negari atau Caruban Larang tentunya memiliki struktur kenegaraan yang lengkap. Makanya kemudian ada istilah negara gede atau garage. Itu cukup lengkap. Dan tadi yang dimaksud Kejaksan, kalau dalam struktur saat itu disebut Adiaksa. Nah, gedungnya ya di sekitar alun-alun itu. Makanya sangat disesalkan sebetulnya nama masjid yang hari ini begitu mentereng tapi ahistoris ya. Ahistoris itu mestinya menjadi Masjid Agung Kejaksan. Bukan At-Taqwa. Jadi jangan maksudnya tuh mestinya tidak usah meloncati gitu loh, merujuk ya kan? Merujuk ke sejarah awal. Dan juga harus diingat bahwa Abdur Rahim Rumi ini seperti yang dijelaskan tadi merupakan kakak beradik ya, Abdurrahman, Abdurrahim, dan Syarifah Fatimah atau Nyimas Al-Baghdadi yang kemudian nanti dinikah oleh Sinuhun. Dan ini menjadi klarifikasi sebetulnya untuk silsilah yang ada pada saudara-saudara kita yang di Sumedang Larang. Betul. Gitu kan, karena Sumedang Larang itu merujuk kepada Pangeran Panjunan yang notabene Syarif Abdurrahman, yang itu adalah putra dari Sulaiman Al-Baghdadi, bukan putra dari Syekh Datul Kafi. Seperti itu. Ini sedikit klarifikasi juga karena penting menyangkut soal Abdurrahim Rumi. Sebetulnya ada Ruminya di belakangnya karena wilayah Baghdad itu adalah wilayah Rum, bukan Roma, tapi Rum. Berbeda Rum dengan Roma. Wah, sangat menarik. Sahabat Nusantara,
jika teman-teman atau sahabat-sahabat Nusantara ingin tahu bagaimana sejarah dari daerah-daerah yang telah kami gali tadi, silahkan berkunjung ke Cirebon, dan di sana sahabat Nusantara bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi jika berkunjung langsung ke tempatnya. Nah, Mas Farihin, itu masalah kejaksan ya. Jaksa, kira-kira ada historis nggak? Misalkan tadi yang menjadi jaksa itu ada sebuah kejadian apa, misalkan yang cukup besar yang ditangani oleh tadi siapa tadi yang Maulana Maghrib. Nah, Maulana Maghrib. iya. Ada nggak? Ada cerita begini. Jadi ada pelaku-pelaku pembunuhan, pencurian, dan juga kriminal-kriminal yang lain. Nah, di Cirebon dalam masyarakat pertama itu diceritakan bahwa yang dikisos itu hanya pelaku pembunuhan. Tapi kalau pencurian itu tidak langsung dikisos. Artinya Sunan Gunung Jati melarang Maulana Maghrib untuk mengkisos selain dari kasus pembunuhan. Tapi kalau kasus pembunuhan itu dikisos, ada yang bunuh lagi. Gitu. Nah, kalau yang mencuri misalnya tidak langsung dikisos potong tangan gitu loh, tapi lebih pada kehukuman yang lain lah, kecuali angkanya ataupun nominalnya memang tidak bisa dimaafkan begitu. Tapi yang jelas Sunan Gunung Jati melarang untuk mengkisos selain dari kasus-kasus pembunuhan. Nah, di kejaksaan itu, di wilayah itu. Nah, itu alun-alun kejaksaan itu tempat eksekusinya di situ. Oh, di situ. Ya, tempat eksekusinya di situ. Sampai pada era kolonial pun ya sempat menjadi tempat eksekusi ya di situ, termasuk kasus atau cerita yang ada di Keraton Kanoman tentang Ki Nurjen yang sejaman dengan Sultan Zulkarnain dan sejaman dengan Mbak Soleh. Oh begitu. Kang Deddy Syekh, ini kalau untuk tentang kekuasaan seorang jaksa gitu ya, yang disebutkan tadi itu, kira-kira ini berlangsung berapa lama sih itu? Apa sampai dengan kolonial atau seterusnya? Itu kira-kira seperti apa ceritanya? Baik, di era Pangeran Wangsakerta saat menyusun negara Kertabumi, panitianya itu adalah salah satunya yang disebut dengan jaksa pepitu. Ada 7 jaksa yang ikut terlibat dalam penyusunan itu, dalam kepanitiaan. Selain Sultan Sepuh, Sultan Anom, Pangeran Wangsakerta juga jaksa pepitu. Jadi kalau misalkan masa kekuasaannya sampai kapan, kalau dalam catatan itu sampai kemudian terbunuhnya Sultan Sepuh V, Sultan Matangaji. Nah, dari situlah struktur Caruban Nagari berubah di situ, karena kemudian pun ada Keraton Kanoman itu hanya berfungsi menjaga ritual, sementara kekuasaan politik dan ekonomi itu dipegang oleh Kasepuan, di mana notabene di sana bercokolnya kolonial yaitu VOC, seperti itu. Nah, sahabat Nusantara, ikuti terus channel Mesti Cirebon dan jangan lupa subscribe, karena kita akan terus menggali toponimi dari beberapa daerah di Kota Cirebon yang tentunya sangat menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.